wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Citra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa. Dalam presentasi ini terdapat 3 poin utama yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang meliputi pengertian pragmatik, pengertian konteks, pengertian prinsip kerjasama, dan pengertian maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan pengertian maksim pelaksanaan atau cara. Dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang meliputi sumber data dan data, subjek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, kita melangkah bagian yang pertama, bagian pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari pemakaian bahasa yang berhubungan dengan konteks pemakaiannya. Menurut Yule 2006 halaman 3 mengatakan bahwa pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Saat ini perlu melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksud penutur di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap yang dikatakan. Penafsiran dan pemahaman bahasa mengacu pada fakta bahwa untuk paham suatu ujaran bahasa dibutuhkan pula pengetahuan di luar makna kata dan ikatan tata bahasanya, yaitu hubungan bahasa dengan konteks pemakaiannya. Dalam pragmatik, bahasa dikaji sesuai dengan gunaan atau bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa faktor penggunaan bahasa menjadi hal yang sangat penting dalam kajian pragmatik, termasuk juga di dalamnya di mana, untuk apa, dan tentang apa bahasa itu digunakan. Menurut Setiawan dan kawan-kawan, tahun 2017 halaman 2, suatu komunikasi dalam sebuah percakapan dikatakan berjalan dengan baik apabila tidak terjadi salah penafsiran oleh mitra tutur. Oleh karena itu, penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam suatu percakapan harus menerapkan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan bagian dari ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya bentuk kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan. Kerjasama yang dimaksud berkaitan dengan tuturan yang diujarkan. Jadi, penutur selalu berusaha supaya tuturannya relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat dan ringkas. Hal ini dirangkum dalam maksim-maksim yang terdapat dalam prinsip kerjasama. Bentuk kerjasama yang dimaksud dalam prinsip kerjasama yang digagas oleh Grace untuk mendeskripsikan tentang tindakan penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan. Nah, Grace dalam Wijana tahun 1996 halaman 46 mengatakan bahwa dalam melakukan prinsip kerjasama, setiap penutur haruslah menerapkan 4 maksim percakapan, diantaranya maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara. Maksim ini adalah prinsip yang wajib diikuti oleh penutur dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal, supaya komunikasi berjalan dengan lancar. Di berikut saya akan jelaskan secara ringkas maksim-maksim prinsip kerjasama yang digagas oleh Grace. Yang pertama itu adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas itu menginginkan supaya partisipan menyumbangkan informasi secukupnya serta tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh mitra tutur. Yang kedua, maksim kualitas. Dalam maksim kualitas menginginkan supaya partisipan menyampaikan informasi sesuai dengan faktanya, disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga adalah maksim relevansi. Maksim relevansi ini menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu maksim pelaksanaan atau cara. Nah, maksim ini menghendaki setiap peserta tutur untuk berbicara secara singkat, padat, jelas, dan tidak ambigu ataupun membingungkan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru. Bagi masyarakat tutur Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran seperti keramah tamahan,
akan terasa sangat kaku jika harus menerapkan prinsip kerjasama yang digagaskan oleh GRICE ini. Apabila prinsip tersebut dipaksakan untuk diterapkan dalam konteks budaya Indonesia, justru akan berdampak pada kesantunan dalam berkomunikasi. Perlu dipahami bahwa pelanggaran prinsip kerjasama ini terjadi justru sengaja dilakukan untuk alasan-alasan yang berkenaan dengan kesantunan. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama GRICE terjadi karena beberapa alasan, diantaranya pelanggaran terhadap maksim kuantitas bisa terjadi karena ingin berbagi informasi, keramahan, kesantunan, kejelasan, serta adanya kebiasaan. Pelanggaran prinsip kerjasama tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi terjadi juga dalam percakapan di media telekomunikasi. Salah satunya dalam program Mata Najwa yang ditayangkan oleh saluran televisi Trans 7. Interaksi yang terjadi dalam program Mata Najwa membutuhkan kerjasama yang baik saat berkomunikasi. Alasan penulis melakukan penelitian tentang pelanggaran prinsip kerjasama karena adanya perbedaan penerapan prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh GRICE dengan yang terjadi di Indonesia. Perbedaan konteks budaya yang terdapat pada suatu bahasa akan sangat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakannya. Jadi, tidak selamanya dalam percakapan harus memenuhi maksim-maksim yang digagas oleh GRICE. Ada kalanya karena tujuan atau pada situasi tertentu terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7. Nah, dipilihnya Mata Najwa sebagai objek penelitian ini karena dalam percakapan antara Najwa dengan narasumbernya ditemukan pelanggaran prinsip kerjasama yang menuai polemik antara pemandu acara dengan narasumber maupun sesama narasumber. Masuk bagian kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pelanggaran prinsip kerjasama dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7. Yang kedua, bagaimanakah alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan serta menganalisis pelanggaran prinsip kerjasama dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa. Yang kedua, mendeskripsikan alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu berupa sumbangan wawasan terhadap ilmu pengetahuan bidang pragmatik, khususnya mengenai pelanggaran prinsip kerjasama. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai dasar berpijak untuk melakukan penelitian yang lebih relevan. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup kajian pragmatik. Mengingat luasnya cakupan di kajian pragmatik dan keterbatasan waktu serta biaya, penelitian ini dibatasi pada prinsip kerjasama. Penelitian ini hanya menelaah pelanggaran prinsip kerjasama dan alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada hakikat pragmatik, ada hakikat konteks, hakikat prinsip kerjasama. Masuk hakikat pragmatik. Pragmatik itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan bahasa itu digunakan di dalam komunikasi. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik ini merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari maksud suatu pertuturan yang sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, hakikat konteks. Pentingnya konteks dalam pragmatik ditekankan oleh Wijana tahun 1996 halaman 2 yang menyatakan bahwa pragmatik mempelajari makna yang terikat oleh konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang ketiga, hakikat prinsip kerjasama. Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh GRICE. GRICE dan Wijana menyatakan bahwa ada semacam prinsip kerjasama yang harus dilakukan oleh penutur serta mitra tutur supaya proses suatu komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama tersebut, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, diantaranya maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim
pelaksanaan atau cara. Saya akan menjelaskan apa itu maksim kuantitas. Yang pertama, maksim kuantitas menginginkan supaya partisipan menyumbangkan informasi secukupnya serta tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi yang disampaikan oleh mitra tutur. Serta kedua adalah maksim kualitas. Maksim kualitas menginginkan supaya partisipan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, maksim relevansi. Maksim relevansi menginginkan supaya partisipan memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Yang ketiga, maksim cara. Maksim cara menghendaki setiap penutur untuk berbicara secara singkat, padat, jelas dan tidak ambigu ataupun membingungkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru. Dan kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun yang pertama itu sumber data dan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah aktivitas berbahasa yang terjadi dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa pada hari Rabu 28 Agustus 2020. Nah, data dalam penelitian ini adalah seluruh tuturan yang melanggar prinsip kerjasama yang dituturkan oleh Najwa dan bintang tamunya dalam program Mata Najwa Bara di Markas Jaksa di Trans 7. Jumlah seluruh tuturan yang dalam program Mata Najwa tersebut ditemukan sebanyak 271 tuturan, dan berdasarkan observasi awal dari 271 tuturan teridentifikasi pelanggaran terhadap prinsip kerjasama berjumlah 109 tuturan. Yang kedua itu subjek penelitian. Subjek penelitian ini berupa video yang berdurasi 1 jam 10 menit 4 detik dengan model MP4 kapasitas 239 MB yang diunduh pada tanggal 19 September 2020. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Bungin mengatakan bahwa metode analisis atau konten analisis adalah suatu metode yang sistematis dan objektif untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau alat untuk mengamati dan menganalisis perilaku penutur dan mitra tutur. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang penulis gunakan, yang pertama ada teknik dokumentasi, teknik catat, dan teknik simak. Berikutnya, teknik analisis data. Adapun di dalam teknik analisis data ini, yang pertama penulis melakukan pengkodean atau coding. Selanjutnya, penulis akan mengklasifikasi data. Setelah mengklasifikasi data, penulis akan menginterpretasikan seluruh data yang telah dianalisis, dan terakhir penulis akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Baiklah, itu tadi presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.